Hai, perkenalkan, nama saya Marcelinus Proklamasi, mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP Undana Kupang, konsentrasi KAB. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai komunikasi dan konflik antar budaya. Dalam hal ini, kita akan berbicara mengenai mayoritas dan minoritas. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. Kenapa dikatakan multikultur? Karena kita sudah dalam tahap menerima dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan di masyarakat Indonesia ini bervariasi. Adanya perbedaan budaya, bahasa, agama, dan lain-lainnya. Dalam perjalanannya, perbedaan-perbedaan ini akan menimbulkan suatu konflik. Mayoritas dan minoritas adalah dua kelompok yang sangat berpengaruh dalam suatu tatanan sosial atau tatanan masyarakat. Saya pikir ketika kita berbicara tentang mayoritas dan minoritas, kita semua tentu tahu apa itu mayoritas dan minoritas. Kali ini kita akan mengenal kurang lebih ada 5 subtema yang akan kita bahas bersama-sama mengenai mayoritas dan minoritas. Seperti apa? Mari kita. 1. Makna atas mayoritas dan minoritas. Ketika kita berbicara tentang mayoritas dan minoritas, maknanya apa? Seperti itu. Kita selalu berpikiran atau kita selalu mengkonstruksikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita berbicara tentang mayoritas dan minoritas, maka kita selalu melihat jumlah. Berbicara mayoritas dan minoritas, kita selalu mengkaitkan dengan jumlah anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok mayoritas dan minoritas. Tetapi pada dasarnya kita harus melihat bahwa berbicara tentang makna mayoritas dan minoritas lebih mengarah kepada kesamaan, akses yang sama, kesempatan yang sama di masyarakat. Ketika kita mengetahui bahwa makna atas mayoritas dan minoritas itu berbicara tentang kesamaan atau kesamaan hak, maka dari sini kita bisa mendefinisikan apa itu makna mayoritas dan minoritas. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa mayoritas dan minoritas itu lebih ke arah kepada jumlah. Tetapi perlu kita tekankan ke bahwa mayoritas dan minoritas itu bukan berkaitan dengan jumlah saja, tetapi bagaimana kita melihat kesempatan atau akses yang sama dalam suatu masyarakat. Definisi minoritas kita selalu mengkaitkan dengan jumlah, seperti yang saya katakan di awal tadi. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sesuatu hal dikatakan minoritas apabila kelompok-kelompok anggota tersebut memiliki kontrol, kemampuan, atau kesempatan yang tidak mumpuni atau tidak menguasai kelompok mereka. Jadi ketika kelompok tersebut tidak mempunyai sesuatu yang bisa untuk mereka berikan atau berikan sebagai kekuatan daripada minoritas tersebut, maka kelompok tersebut dianggap kelompok minoritas. Sedangkan kelompok mayoritas adalah kelompok yang dimana individu-individu atau orang-orang di dalam tersebut memberikan suatu pengaruh yang besar dalam kelompok tersebut. Sehingga ketika kita berbicara mayoritas, kita berbicara tentang bagaimana orang-orang bisa menguasai kelompok-kelompok tersebut. Jadi dari sini kita harus berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang mayoritas dan minoritas, maka harus kita lihat bahwa ini semua berkaitan dengan kesempatan yang sama di mata masyarakat, bukan berarti dengan jumlah. Jumlah memang berarti kelompok mayoritas dan minoritas, tapi jumlah bukan hal yang utama. Kita lebih mengarah kepada bagaimana kesempatan yang sama dalam suatu kelompok. Baik, yang kedua kita akan berbicara mengenai konsep mayoritas dan minoritas. Dalam KBBI dikatakan bahwa mayoritas dan minoritas memiliki definisi yang berbeda. Minoritas dikaitkan dengan jumlah anggota kelompok dalam suatu tatanan sosial atau tatanan masyarakat yang anggota-anggotanya lebih sedikit daripada kelompok-kelompok lain. Sedangkan berbicara tentang mayoritas berkaitan dengan jumlah anggota kelompok dalam suatu tatanan sosial masyarakat yang jumlah anggota kelompoknya melebihi kelompok-kelompok lain, sehingga mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelompok-kelompok lain. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Suatu kelompok dianggap minoritas dengan ciri-ciri sebagai berikut atau memenuhi 3 gambaran berikut. 1.
anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai suatu akibat dari tindakan diskriminasi. Yang kedua, anggotanya memiliki kesolidaritasan atau paham yang sama. Yang ketiga, biasanya secara kondisi sosial mereka memiliki kesempatan yang tidak sama di tengah masyarakat. Jadi, saya selalu berpikiran bahwa ketika kita berbicara mayoritas dan minoritas, saya selalu beranggapan bahwa kita bukan berbicara mengenai, sekali lagi saya tekankan bahwa kita bukan berbicara mengenai jumlahnya, tapi kita berbicara mengenai kesempatan yang sama. 3. Mayoritas dan minoritas sebagai identitas. Ketika menyoroti adanya penyebaran etnis, ras, kelompok, budaya, dan agama di belahan dunia, tampak mayoritas selalu berada pada posisi yang kuat dan minoritas selalu berada pada posisi yang lemah, terdiskriminasi. Kita berbicara mengenai identitas mayoritas dan minoritas. Kita selalu mengelompokkan identitas orang, identitas agama, atau identitas kepercayaan seseorang itu berkaitan dengan jumlah. Tetapi ketika kita berbicara mayoritas dan minoritas, hal ini perlu saya tekankan lagi bahwa identitas seseorang itu atau jumlah seseorang dalam suatu kelompok itu bukan berkaitan dengan mayoritas dan minoritas. Itu berkaitan dengan poin kesekian. Tetapi ketika kita berbicara mayoritas dan minoritas sebagai identitas adalah kita melihat bagaimana seseorang itu memiliki kesempatan yang sama atau tidak. Identitasnya itu bisa dibawa di tengah masyarakat atau tidak. Sehingga dia sampai dengan dikelompokkan mayoritas dan minoritas. Oke, 4, kita akan berbicara mengenai kategori kelompok mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya kategori kelompok mayoritas dan minoritas ini ada beberapa kelompok. 1, kita akan mengenal mengenai kategori kelompok minoritas daripada etnis. Kita selalu mengelompokkan etnis-etnis tertentu sebagai kelompok mayoritas dan juga kelompok minoritas. Tapi perlu kita ketahui bahwa seperti yang saya katakan tadi, jumlah dalam anggota kelompok tersebut sebenarnya tidak mencerminkan itu mayoritas atau minoritas, tetapi bagaimana kesempatan akses yang sama. Kita selalu mencontohkan orang Tionghoa itu adalah sebagai kelompok minoritas, karena yang pertama mereka pendatang. Karena mereka pendatang sehingga kita mengkelompokkan mereka dalam kelompok minoritas. Tetapi perlu kita lihat bahwa ketika mereka pendatang, apakah mereka memiliki akses yang sama atau tidak dengan masyarakat setempat? Kesempatan yang sama atau tidak? Walaupun mereka memiliki kelompok atau jumlah yang kecil, tetapi apabila mereka memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat setempat, maka mereka bisa dikelompokkan sebagai kelompok mayoritas. Tetapi ketika mereka sebagai pendatang, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat penduduk setempat, maka mereka dikelompokkan dalam kelompok minoritas. Yang kedua, kategori kelompok berdasarkan agama dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang multikultur. Salah satunya adalah adanya perbedaan-perbedaan agama. Pemerintah Indonesia tidak pernah melarang orang untuk memilih satu agama, tetapi memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Namun, seringkali menjadi konflik karena kepercayaan atau agama. Karena orang selalu berpikir bahwa ada agama-agama tertentu di Indonesia menjadi kelompok mayoritas, ada yang kelompok minoritas. Tapi perlu saya tekankan lagi bahwa agama dan kepercayaan itu adalah hak setiap orang. Dan kita tidak bisa mengkategorikan bahwa kau ini kelompok minoritas, engkau ini kelompok mayoritas. Karena itu kepercayaan orang. Mau jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak, itu kepercayaan mereka, seperti itu. Kita hanya melihat bagaimana mereka memiliki kesempatan akses yang sama atau tidak. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah adanya agama-agama tertentu yang terdiskriminasi. Artinya di Indonesia ini pembangunan rumah ibadah menjadi sering kendala ketika ada kelompok-kelompok yang menolak pembangunan rumah ibadah tersebut dengan alasan mereka sebagai kelompok minoritas. Ini artinya mereka tidak memiliki kesempatan yang sama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari kita lihat bahwa kelompok ini harus perlu diperjuangkan mengenai agama dan kepercayaan. Yang ketiga adalah kelompok minoritas berkaitan dengan seksualitas. Di sini ada berbagai macam contoh, ada lesbian, homoseksual, transgender, transpuan. Kelompok-kelompok ini harus kita lihat bahwa mereka dikategorikan kelompok minoritas yang pertama karena mereka memiliki jalan sendiri. Artinya mereka ingin berkarya dengan sesuatu yang mereka anggap mereka itu pas. Kelompok-kelompok ini sering dikategorikan kelompok minoritas karena mereka didiskriminasi atau dikucilkan dari
kelompok masyarakat lainnya. Hal ini perlu kita lihat bahwa kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, sehingga setiap orang merasa aman dan bebas, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah mengenal banyak mengenai mayoritas dan minoritas. Saya sudah menjelaskan banyak hal tentang mayoritas dan minoritas. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat kita paham dan kita mengerti, dan memberikan sesuatu yang baru kepada kita mengenai mayoritas dan minoritas seperti apa. Mungkin ada kesalahan dalam pengucapan atau mungkin materi yang saya berikan belum terlalu pas atau belum dimengerti. Mohon dimaklumi, dan juga mari kita memberikan dukungan sebagai bentuk untuk kita mencari tahu lebih banyak mengenai mayoritas dan minoritas di tengah komunikasi dan konflik antar budaya. Saya Marcelinus Proklamasi, terima kasih.